Keberadaan gerbong tua yang menyimpan beragam mistik menjadikan stasiun Manggarai terkesan angker. Apalagi pemirsa di malam hari. Mayoritas masyarakat, khususnya Jakarta, mengetahui cerita-cerita horor di stasiun Manggarai. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Tragedi yang dialami serangkaian kereta api di Indonesia selalu disusul dengan cerita berbau misteri pemirsa. Cerita misteri itu pula yang menyeruak dari sejumlah stasiun dengan sejarah berdirinya yang terbentang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. Bahkan beberapa stasiun kereta api yang berukuran luas dan menjadi tempat penyimpanan gerbong-gerbong tua atau yang rusak akibat kecelakaan, konon panas dengan cerita-cerita ganjil yang menyeramkan. Pemirsa tentu penasaran bukan dengan sejumlah mitos dan kisah misteri seputar perkeretaapian di Indonesia? Ini dia ulasannya. Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan dibangun Belanda pada tahun 1914 dan baru selesai tahun 1918. Sejak dibangun hingga kini, hampir tidak ada perubahan berarti pada bangunan stasiun tersebut. Stasiun Manggarai selain memiliki area yang luas untuk parkir, juga menampung beberapa gerbong dan lokomotif yang rusak atau bekas kecelakaan, termasuk gerbong kereta dalam tragedi Bintaro. Gerbong dan lokomotif tidak terpakai biasanya berjejer di atas rel-rel yang sudah usang bahkan berkarat. Saat malam tiba, di deretan gerbong bekas kecelakaan tersebut, cahaya tampak suram dan sepi. Keberadaan gerbong tua yang menyimpan beragam mistik menjadikan stasiun Manggarai terkesan angker. Apalagi pemirsa di malam hari. Mayoritas masyarakat, khususnya Jakarta, mengetahui cerita-cerita horor di stasiun Manggarai. Konon katanya, di stasiun persinggahan kereta api jurusan Bogor dan Bekasi ini juga sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata. Banyak warga bahkan penumpang hingga masinis mengisahkan penglihatan mereka terkait hal-hal berbau mistis di stasiun kereta api Manggarai. Yang paling sering dikisahkan oleh banyak orang adalah mendengar suara perempuan menangis di dekat kamar mandi yang sejajar dengan rel kereta. Tapi selang beberapa detik, suara itu berubah menjadi suara cekikikan. Beberapa orang juga mengisahkan bahwa pernah melihat sosok perempuan berbaju putih tengah berdiri di ujung peron sebelum menuju kamar mandi. Tapi sosok tersebut tiba-tiba hilang saat yang melihatnya berkedip. Yang paling populer lagi adalah cerita kereta hantu Manggarai. Banyak orang mengisahkan pernah melihat kereta lewat di saat kereta tidak lagi beroperasi. Baik penjaga palang pintu maupun warga yang pernah melihat kereta hantu Manggarai berciri kondisi kereta tidak berpenumpang dan gelap tanpa cahaya sedikit pun. Konon katanya, beberapa warga mengisahkan kejadian janggal. Mereka pernah naik kereta hantu di jam kereta tidak sedang beroperasi. Ada yang mengisahkan bahwa semua penumpangnya mengenakan kostum berwarna putih. Bahkan ia sempat meminjam koran yang dibaca oleh rekan penumpang lainnya di kereta hantu tersebut. Tetapi ketika buru-buru turun dan lupa mengembalikan koran tersebut, ia lalu mengecek di stasiun. Hal aneh terlihat di koran. Rupanya tahun yang terbit tertera pada koran tersebut adalah 1950-an pemirsa. Kejadian mistis lainnya yang dikisahkan warga adalah munculnya penampakan sosok astral berupa anak-anak yang terlihat tengah asyik bermain saat tengah malam di area stasiun Manggarai. Konon katanya, stasiun Kota Lama Malang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 5 Januari 1896. Stasiun ini letaknya paling selatan di Kota Malang, di Jalan Kolonel Sugiono, Cipto Mulyono, Sukun, Malang, Jawa Timur. Stasiun Kota Lama bukan stasiun tertua di Kota Malang. Nama Kota Lama merujuk pada nama tempat Kota Lama Kedung Kandang, Malang, yang terletak di dekat stasiun tersebut. Konon katanya,
Aura mistis di stasiun Kota Lama Malang makin sering terjadi pasca terjadinya kecelakaan kereta api hebat pada tahun 1981. Ketika itu, kereta api yang berangkat dari stasiun Kota Lama menabrak satu unit bus hingga menelan korban jiwa sebanyak 50 orang. Konon katanya, bis yang ditabrak tersebut terseret hingga beberapa ratus meter dari posisi semula. Kondisi miris itu membuat banyaknya nyawa melayang sia-sia. Bahkan saat evakuasi korban dilakukan, mayat juga ditemukan tim evakuasi di dalam toilet umum. Konon katanya pemirsa, di toilet tersebut hingga kini sering terjadi hal-hal ganjil, bahkan penampakan sosok astral. Bahkan berani menggoda siapapun yang berada di dekat atau melewati tempat tersebut. Konon katanya, di kamar mandi tersebut sering terdengar suara-suara rintihan orang. Suaranya seperti orang tengah disiksa dan membuat siapa saja yang mendengarnya iba dan merinding. Menurut kisah warga setempat, korban meninggal dunia akibat tragedi kereta menabrak bus pada tahun 1981 di Tenggarai masih gentayangan dan muncul pada waktu-waktu tertentu di stasiun Kota Lama Malang. Konon katanya, kecelakaan ketika itu terjadi akibat satu unit bus berpenumpang puluhan orang terjebak pada perlintasan kereta api perempatan depan stasiun yang sekarang terletak di bawah flyover Kota Lama. Tak lama kemudian, kereta lewat dari timur menuju arah Blitar dan menabrak serta menyeret bus itu hingga beberapa meter. Menurut informasi, sekitar 50 penumpang meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Menurut cerita pemirsa, ketika evakuasi korban dilakukan, mayat-mayat yang berhasil ditemukan diletakkan begitu saja di salah satu toilet umum dan sekarang di tempat tersebut konon katanya sering terjadi penampakan sosok astral dan suara-suara misterius. Selain itu, ada pula kisah soal adanya kereta api yang berjalan sendiri tanpa ada masinis di dalamnya. Akibatnya, kereta kosong tersebut menyeruduk dan merusak sejumlah warga di sekitar stasiun. Konon katanya stasiun Ketanggungan Barat terletak di Cigedok, Kersana, Brebes, Jawa Tengah. Letaknya paling barat di Jawa Tengah dengan perlintasan Cirebon Prupuk. Aura mistis makin pekat di stasiun Ketanggungan Barat Brebes sejak terjadinya kecelakaan antara kereta api Gaya Baru dan kereta api Empu Jaya pada tanggal 25 Desember 2001 di stasiun Ketanggungan Barat Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut pemirsa terjadi karena ada beberapa alasan, yaitu human error, teknis, bahkan juga faktor mistis. Akibat kecelakaan dua kereta api tersebut, 45 orang nyawa melayang sia-sia dan ratusan menderita luka. Sejak saat itulah, suasana stasiun Ketanggungan Barat Brebes menjadi seram pemirsa. Menurut kisah warga sekitar, di stasiun ini sering muncul penampakan-penampakan sosok astral hingga suara lirih minta tolong. Konon katanya sehari sebelum kecelakaan, kabarnya ada sosok perempuan yang menampakkan diri di perlintasan rel kereta api. Karena itulah, banyak warga yang menuding kecelakaan tersebut terjadi karena faktor mistis. Ketika kecelakaan itu dievakuasi, beberapa bagian tubuh korban banyak yang tidak ditemukan. Konon katanya, hal itulah yang membuat para arwah penasaran berusaha mencari bagian tubuh mereka yang hilang. Tapi sejak tanggal 15 Desember 2014, stasiun-stasiun ini jadi nonaktif. Ada beberapa alasan dinonaktifkan. Pertama, karena beroperasinya jalur ganda ruas Ciledug Larangan. Di samping pengoperasian jalur ganda, faktor jumlah pemasukan yang minim, serta letak stasiun yang berdekatan dengan stasiun kereta api Ketanggungan menyebabkan stasiun ini ditutup. Stasiun Kereta Api Citayam merupakan stasiun yang terletak pada perbatasan antara Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok dengan Kelurahan Pabuaran, Bojonggede, Bogor. Mitos yang paling tidak asing bagi masyarakat sekitar mengenai stasiun Citayam adalah mitos hantu budak pada perlintasan dekat stasiun Citayam. Saksi mata mengatakan, kejadian terbaru bermula ketika korban yang terlihat sedang sibuk menelepon
hendak menyeberang di perlintasan tersebut. Tanpa disadari, kereta rel listrik atau KRL dari arah Bogor melaju cukup kencang. Warga pun sudah berusaha meneriaki tetapi korban seolah seperti tidak dengar alias budak. Kasus kecelakaan kereta yang sering terjadi di beberapa titik palang liar dan perlintasan yang ada di kawasan Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok kerap dikaitkan oleh warga setempat dengan mitos hantu budak. Konon katanya, warga sekitar juga meyakini bahwa korban yang tewas akibat terhantam kereta adalah tumbal untuk sosok penunggu perlintasan tersebut. Masih wilayah perlintasan stasiun kereta api Citayam, tepatnya pada perlintasan wilayah Ratu Jaya yang merupakan lintasan jalur kereta api antara stasiun Depok dan stasiun Citayam, terdapat peristiwa tabrakan hebat antara dua kereta api pada tanggal 2 November 1993. Kecelakaan tersebut disebut sebagai kecelakaan terburuk urutan ketiga dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia. Kala itu pemirsa, keadaan jalur Depok menuju Kota Bogor masih menggunakan jalur tunggal. Akibat dari kecelakaan ini, 20 korban meninggal dunia dan 100 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada pagi hari yang disebabkan dari kesalahan informasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA di pemberangkatan stasiun Depok Lama dan stasiun Citayam. Awal mula kejadian ini ketika petugas PPKA Stasiun Depok Lama memberangkatkan rangkaian kereta rel listrik atau KRL dengan 8 gerbong tanpa mengabarkan berita jalur aman terlebih dahulu kepada petugas PPKA Stasiun Citayam. Pada saat yang bersamaan, sebuah rangkaian KRL lain yang syarat penumpang dari arah Bogor baru saja berangkat dari Stasiun Citayam. Alhasil, peristiwa tragis itu terjadi persis di sekitar tikungan wilayah Ratu Jaya Depok. Antara masinis satu dengan masinis yang lain tidak melihat dari kejauhan. Barulah setelah dekat, kedua belah pihak saling menyadari hingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Kereta dari Depok yang lebih ringan dengan penumpang yang nyaris kosong mengalami remuk dan terangkat ke atas ketika kedua KRL tersebut bertabrakan muka dengan kecepatan sedang. Hal ini pun menyebabkan rangkaian gerbong terdepan dari 4 rangkaian kereta terbelah 2, terangkat ke atas serta menimpa sambungan kereta kedua yang juga remuk. Sedangkan kereta yang melaju dari arah stasiun Citayam dengan kondisinya penuh akan penumpang juga tidak jauh berbeda. Tabrakan ini pun mengakibatkan semua penumpang terdesak ke depan sehingga penumpang yang berada di bagian depan dari setiap gerbong terhimpit. Sementara mereka yang berada di pintu terpental keluar. Faktor utama karena terhimpit dan terpental inilah yang diduga menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia, termasuk masinis dan kondektur kedua KRL. Jenis kereta yang terlibat dalam kecelakaan naas ini adalah kereta jenis rheostatik, yaitu rheostatik mild dan stainless. Dari kejadian tersebut, ada beberapa orang yang mengkaitkan peristiwa itu dengan Kecamatan Ratu Jaya. Konon memiliki nilai mistis dan jejak misteri yang sampai saat ini masih terjaga kesakralannya. Kecamatan ini juga menyimpan makam keramat berjarak hanya beberapa ratus meter dari kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jalan Masjid, Pancoran Mas, Depok.
Semoga tragedi transportasi yang pernah merenggut ratusan nyawa dijadikan pelajaran berharga bahwa alat secanggih apapun bukanlah manusia yang tahu segala sesuatu yang baik atau yang tidak bagi dirinya.